Baik, barangkali sebentar lagi kita akan mulai. Oleh sebab itu, pada rekan-rekan yang sudah standby, kami minta kehadirannya di depan kamera yang sudah Bapak Ibu pasang. Terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kami mohon perhatian untuk acara pada kesempatan hari ini akan segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas perkenannya pada kesempatan hari ini, kita dapat bersama-sama mengikuti acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 1442 Hijriah tingkat Kabupaten Garut. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita dengarkan bersama lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ananda Muammar Ahmad Syabani, juara Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Jawa Barat. Untuk itu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa im mata au qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra syai'an wa وما كان لنفس أن تأتي إلا بإذن الله كتابا مؤجلا
ومن وسنجزي الشاكرين. فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا. وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin yang kami hormati, selanjutnya sebagai ungkapan rasa syukur dan pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejenak marilah kita panjatkan doa bersama yang akan dipimpin oleh Imam Besar Masjid Agung Garut kepada Bapak Kiai Haji Aceh Mimar Hidayatullah. Dengan hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita memanjatkan doa dengan khusyuk, ikhlas dan husnudzon. Semoga doa kita dikabulkan, diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kesejahteraan, kenyamanan, keindahan Kabupaten Garut pada khususnya dan Jawa Barat, Indonesia pada umumnya. Terutama kita berdoa untuk segera Allah mencabut, menghilangkan wabah yang dinamakan corona. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka wa tawajjahu ilaika binabika Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabiyyur rahmah ya Muhammad, inni atawajjahu ila rabbi bika ayyaqdi hajatina. Allahumma syafi'u fiyya wa syafi'ni fi nafsi. Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati faqbal ma'dzirati waqdi hajati wa'tini su'li. Fa innaka ta'lamu ma fi nafsi fid dini wad dunya wal akhirah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya man huwa yaktafi an jami' khalqih wa la yaktafi minhu ahadun min khalqih. Ya ahada man la ahadalah. In qata'a ar-raja'u illa minka wa khabatil amalu illa fika. Wa saddatit turuq illa ilaika ya ghiyathal mustaghithin. Ya ghiyathal mustaghithin, ya ghiyathal mustaghithin. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji dan syukur bagimu. Tiada sekutu bagimu, ya Allah. Engkaulah yang pengasih lagi penyayang. Makhluk yang ada di bumi dan di langit semuanya tunduk kepadamu. Ya Allah, engkaulah yang mengurus dan mengatur segala-galanya. Ya Allah, hanya engkaulah yang memiliki taufik dan hidayah. Tiada seorang pun manusia atau malaikat yang bisa memberikan taufik dan hidayah. Maka dengan taufik dan hidayahmu, bimbinglah kami, arahkanlah kami, tunjukkanlah kami ke jalan yang diridhoi dan dicintai olehmu, agar kami bisa memilih kepada jalan yang diwajibkan olehmu dan kami bisa memilah kepada jalan yang dilarang olehmu. Sebab segala urusan dunia yang banyak dan nikmat belum tentu halal di sisimu, tetapi yang jelas halal di sisimu sudah pasti akan jadi nikmat dan manfaat bagi kami. Ya Allah, kuatkanlah iman kami, mental kami, badan kami, sebab kami makhluk yang lemah dan terbatas, lapar di pagi hari, dahaga di tengah hari, capek di sore hari, ngantuk di malam hari. Cinta rukun dan damai manakala aman, pusing susah, marah manakala ada masalah. Maka jauhkanlah kami ya Allah dari godaan, ujian, cobaan, dunia, harta, tahta, wanita yang akan menjadikan kami celaka dan bahaya. Ya Allah, hanya Nabi dan Rasul yang mustahil tergoda dari dunia ini. Selain itu sangat berpotensi untuk tergoda dan bahaya. Sebab dunia ini manis bagaikan gula dan madu, harum wangi bagaikan minyak kasturi.
sejuk indah bagaikan emas berlian permata, tanpa inayah dan riayah dan taufik dan hidayah kesayangmu kepada kami, tidak mungkin kami bisa lari dari jeratan dan godaan dunia yang fana ini. Ya Allah, terimalah amal bakti soleh kami, memperingati, mengagungkan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tidak ada yang punya pahala selain Engkau. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami, istri kami, anak kami, pimpinan kami, karyawan kami, semuanya menjadi sakinah, mawaddah, dan solehah, mendorong, membantu atas segala kebaikan, mengingatkan dan melarang atas segala kezaliman dan keserakahan. Ya Allah, curahkanlah rezeki yang halal dan berkah rezeki yang membawa semangat dalam bekerja dan tugas, khusyuk, ikhlas dalam pengabdian dan ibadah, senang, nyaman dalam kesabaran. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami dan dosa-dosa ibu bapa kami dan dosa-dosa sahabat-sahabat kami yang besar seperti langit dan bumi dan lautan dan banyaknya seperti kerikil dan bintang yang seringnya bagaikan napas dan denyutan jantung. Ya Allah, Engkaulah Maha Pengampun, tiada dosa serta penyesalan, tiada dosa besar serta kesedihan. Besar di sisi kami, kecil di sisimu. Engkaulah lautan ampunan. Ya Allah, jadikanlah kami ini orang-orang hamba-hamba yang cintaimu. Habisi dan ampuni segala dosa-dosa kami, dan terimalah amal soleh kami, dan jadikanlah kami umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga godaan dan ujian yang akan mengganggu ketentraman, kenyamanan, keindahan negara NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila ditetapkan, dijauhkan dari ronrongan-ronrongan, baik dari kiri baik maupun dari kanan. Kita akan selalu melaksanakan tugas, melaksanakan pelaksanaan negara kesatuan Republik Indonesia berhaluan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dan Bhinneka Tunggal Ika. Sekian, mudah-mudahan doa kita untuk Garut khususnya, umumnya untuk Indonesia, diberikan kemanfaatan, keberkahan, kenyamanan. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin yang kami hormati, untuk selanjutnya sambutan Bupati Garut yang akan disampaikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Garut kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Nurdinyana MH, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wal aqibatul muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Para sepuh, Bapak kali Ibu yang sama-sama hadir dalam rangkaian kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus Pangarsa Al-Mukarram Sepuh Simkuring Bapak Kiai Haji Aceh Wimar Hidayatullah, ya, mantanna perantus, alhamdulillah sudah datang di tengah-tengah kita semua. Bapak Kiai Haji Aceh Wimar Hidayatullah, yang saya hormati Bapak Kiai Haji Aum Umar Fahmi LC, Bapak Kiai Haji, beliau meskipun usia muda, alhamdulillah beliau kapasitas keilmuannya sudah sangat-sangat mumpuni. Beliau adalah selaku ketua Dewan Dewan Guru sekaligus beliau adalah Dewan Pesantren di Paujan. Beliau adalah salah satu tokoh muda yang alhamdulillah dengan kepribadiannya yang cukup mumpuni, sehingga hari ini kami atas pemerintah Kabupaten Garut meminta beliau untuk memberikan pencerahan kepada kita semua. Mbak yang hadir di sini, alhamdulillah Pak Dandim yang diwakili oleh Pak Dan Rami juga hadir, Pak Kapolres diwakili oleh Pak Kasat Bimas, kemudian Pak Dandim ya Pak Kasih kan Kasih Intel yang baru belum ketemu Pak ya saya Pak
Oh, udah ketemu sekali ketemu, maaf Pak Kasinta, Pak Kabag, rekan-rekan sekalian, Bapak dan Ibu Kepala SKPD, para camat yang sama-sama hadir di masing-masing tempat. Pertama, Bapak Ibu sekalian, Pak Kiai, para sepuh, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf yang sebesar-besarnya, Pak Bupati tidak bisa hadir secara pribadi. Beliau menginstruksi kepada saya untuk menyampaikan sambutannya sekaligus dalam kerangka melaksanakan Maulid Nabi ini. Karena beliau dalam waktu yang bersama ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga beliau menginstruksi kepada kami untuk masuk dan menjadi mewakili beliau dalam pelaksanaan Maulid Nabi ini. Pun demikian, saya kira Pak Wakil Bupati dengan kapasitas yang sama dengan Pak Bupati, kemudian ya Pak Sekda, ada kegiatan yang memang yang sudah teragendakan, dan saya kira ini waktunya mohon maaf Pak Kiai, karena ternyata agenda kita sangat padat Pak Kiai ini, agenda sangat padat sekali, sehingga memang runtutan kegiatan sedemikian padat, sehingga termasuk Korpompimda pun saya kira tidak bisa hadir secara pribadi karena posisinya yang sama-sama mapum dalam kapasitas yang bersamaan dengan Pak Bupati. Oleh sebab beliau menginstruksi pada kami untuk mewakili beliau dalam kerangka pelaksanaan tadi sebagaimana saya sebutkan di atas. Yang kedua, Bapak sekalian, saya kira hari ini kita juga mapum bahwa dalam kondisi pandemi, sehingga hari ini pelaksanaan peringatan Maulid Nabi yang seyogianya akan kita laksanakan dengan konsep luring, ternyata karena mohon maaf di Kabupaten Garut hari ini cukup signifikan Pak. Hari kemarin kita naik lagi Pak Kiai. Pak Kiai ini ada 48 yang baru terpapar lagi Pak, 48 dari 200 sekian yang kita swab, sehingga kumulasi hampir menyentuh 1.000 orang yang akan kita lakukan, kurang beberapa lah, 800 sekian saya kira Bapak sekalian. Oleh sebab itu Bapak sekalian, dalam kesempatan ini mudah-mudahan ketidakhadiran secara pribadi pimpinan-pimpinan kita mudah-mudahan tidak mengurangi atas hikmah pelaksanaan kegiatan memperingati peringatan Maulid Nabi ini. Baik Bapak sekalian, Pak Kiai, izinkan saya menyampaikan sambutan Pak Bupati dalam kerangka peringatan hari memperingati hari Maulid Nabi yang selengkapnya akan sebagai berikut. Sambutan Bupati Garut pada acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada tahun 1442 Hijriah tinggal Kabupaten Garut yang dilaksanakan secara virtual. Pelaksanaan di hari Rabu tanggal 11 November 2020 dipelaksanaannya adalah di Common Center. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Al-Mukarram Kiai Haji Aceng Aum Umar Fahmi LC yang akan memberikan tausiah pada kesempatan hari ini. Pak Wakil Bupati, yang terhormat Bapak Wakil Bupati, Bapak Ketua, para Wakil Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Garut, yang terhormat unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Garut, yang terhormat Pak J, Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, para asisten serta Kepala SKPD dan para camat di lingkungan pemerintah Kabupaten Garut, yang terhormat Ketua MUI, Kepala Kementerian Agama, Ketua Baznas, serta Ketua Ormas Islam di wilayah Kabupaten Garut, yang saya hormati, yang saya cintai, Bapak Kiai Haji Aceng Wimar Hidayatullah, yang alhamdulillah pada kesempatan ini sudah hadir, kemudian para alim ulama, sesepuh dan tokoh masyarakat di wilayah Kabupaten Garut. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat ilahi Allah Subhanahu wa taala yang atas kudrat dan iradatnya kita dapat hadir dalam memperingati peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tahun 1442 Hijriah ini pada hari ini yang dilaksanakan secara virtual. Salawat dan salam sudah sepantasnya kita ucapkan kepada insan pembawa berkah. Ialah Nabiyana wa Habibana wa Rasuluna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para keluarganya, sahabat tabi'in, dan mudah-mudahan sampai juga kepada kita selaku umatnya yang senantiasa mengikuti berbagai petunjuk dan teladannya. Hadirin yang senantiasa mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada hakikatnya merupakan wujud penghormatan yang dalam kepada Nabi kita semua, Nabi Muhammad SAW.
Pada diri beliau terpancar keagungan seorang Rasul, kecerdasan luar biasa, serta kepribadian mulia. Melalui proses panjang selama 10 tahun saja, di Madinah beliau berhasil menciptakan tatanan masyarakat yang adil, aman, damai, dan sejahtera. Hingga saat ini, yang dianggap sebagai cerminan tatanan masyarakat yang ideal. Sayangnya pada tahun ini, Bapak Ibu sekalian, hadirin yang saya hormati, kita mengalami keadaan tak seperti biasanya. Sebagai efek dari meluasnya pandemi COVID-19 secara global yang mengubah cara berjalannya kehidupan mulai dari sosial, ekonomi, politik serta budaya, sehingga peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada tahun ini pun dilaksanakan secara virtual. Namun demikian, semoga tidak mengurangi makna dan nilai dari peringatan Maulid Nabi ini. Selain itu, awal musim penghujan juga menjadi penanda bagi munculnya berbagai bencana alam, seperti banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya. Termasuk yang melanda Kabupaten Garut di wilayah selatan beberapa waktu yang lalu. Atas dasar itulah, pada kesempatan yang penuh berkah ini, saya ingin menyampaikan beberapa pesan berikut. Pertama, semoga kita dapat mengambil inspirasi teladan Nabi SAW dalam memotivasi diri kita melalui berbagai peran yang dimiliki untuk memberikan dedikasi terbaik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan umat. Kedua, saya mewanti-wanti agar kita semua tetap menjaga protokol kesehatan guna menghindari merebaknya wabah virus corona serta senantiasa bersiaga untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan bencana alam yang terjadi akibat musim penghujan. Ketiga, saya mengajak kepada segenap elemen warga untuk bersinergis mengedepankan akhlakul karimah dalam mengisi proses pembangunan guna terselerasikannya Kabupaten Garut yang bertakwa, maju, dan sejahtera. Hadirin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing dan meridhoi setiap upaya dan langkah kita dalam membangun masyarakat Garut, baik material maupun spiritual. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Garut, Haji Rudi Gunawan, SH MHMP. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, hadirin wabil khusus Pangarsa Al-Mukarram yang ada di Command Center ini. Sambutan Bapak Bupati sudah saya sampaikan secara lengkap. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau dapat kita camkan bersama untuk kemudian dapat dilaksanakan sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas kita masing-masing. Saya kira itu yang disampaikan Bapak sekalian. Terima kasih. Mohon maaf. Bila itu gadaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, pada kesempatan hari ini marilah kita simak bersama tausiah yang akan disampaikan oleh Ketua Dewan Kiai Pondok Pesantren Fauzan Garut kepada Al-Mukarram Kiai Haji Aceh Aum Umar Fahmi LC. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Garut, yang terhormat Ketua, para Wakil Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Garut, yang terhormat unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Garut, yang terhormat pejabat, sekretaris daerah, staf ahli bupati,
para asisten serta kepala SKPD dan para camat di lingkungan pemerintah Kabupaten Garut. Yang terhormat Ketua MUI, Kepala Kementerian Agama, Ketua Basnas, serta Ketua Ormas Islam di wilayah Kabupaten Garut. Yang terhormat para alim ulama, sesepuh dan tokoh masyarakat di wilayah Kabupaten Garut. Hadratal musyahidin wal musyahidat, hafizakumullah. Puji dan syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas berkat rahmat, hidayah serta inayahnya pada kesempatan pagi menjelang siang ini, meski secara virtual kita dapat bersua dalam rangka memperingati hari lahir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat beserta salam senantiasa kita semoga Allah limpah curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para tabi'in, itba'ut tabi'in sampai kepada kita sebagai umat setia beliau. Semoga senantiasa mendapatkan syafaat dari beliau nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Berbicara tentang Maulid Nabi, kita berbicara secara eksplisit mengenai sosok manusia pilihan yang disebut dengan makhluk Allah yang paling sempurna, makhluk Allah yang paling istimewa, makhluk Allah yang paling spesial. Bahkan bisa jadi kalau bukan karena beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya kita tidak akan ada di dunia ini. Karena dalam salah satu hadis disampaikan ketika Nabi Adam alaihissalam terusir dari surga atau dipindah tugaskan, kira-kira begitu, dari surga ke dunia, kemudian beliau bertawassul, berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertawassul atau dengan mengutip keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal saat itu Nabi kita belum diciptakan. Jadi ada doa yang terkenal dari Nabi Adam alaihissalam. Ini disampaikan oleh para muhaddits seperti Al-Imam Al-Hakim An-Naisaburi dalam kitab Al-Mustadraknya. Kemudian Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Al-Khasa'is An-Nabawiyahnya. Kemudian Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitab Dalailun Nubuwahnya. Yang kesemuanya itu dikutip lagi-lagi oleh seorang ulama terkenal di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, dalam kitabnya Mafahim Yajib an Tusahhah, bahwa ketika Nabi Adam terusir dari surga, beliau memohon kepada Allah dengan doa, Ya Rabb, as'aluka bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lima ghafartali. Tuhanku, aku memohon maaf kepadamu, aku beristighfar kepadamu dengan bertawassul atas keagungan Nabi Muhammad. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Ya Adam, bagaimana engkau tahu tentang Muhammad padahal aku belum menciptakannya? Wa kaifa arafta Muhammadan walau akhluqhu?" Ada jawaban diplomatis dari Abul Bashar atau nenek moyang manusia, nenek moyang kita bersama itu adalah, Tuhanku, ketika engkau menciptakan aku tanpa perantara ibu dan bapak, langsung atas kekuasaanmu, kemudian engkau meniupkan ruh ke dalam jasadku, maka aku mengangkat kepalaku dan melihat ada tulisan pada tiang-tiang aras. Pada tiang-tiang penyangga aras ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku yakin tidak mungkin ada nama yang bersanding dengan namamu, kecuali nama itu adalah nama yang paling mulia dan istimewa di sisimu. Kemudian Allah berfirman, betul, benar Adam, bahwa sesungguhnya Muhammad adalah makhluk yang paling aku cintai. Berdoalah dengan bertawassul kepadanya, maka aku akan memaafkan kesalahanmu. Kalimat terakhir Allah sampaikan, laula Muhammad ma khalaqtuka
Kalau bukan karena Muhammad, aku tidak akan menciptakanmu. Sementara kita meyakini bersama bahwa Nabi Adam adalah Abul Bashar, kakek moyang seluruh manusia. Beliau adalah kakek moyang kita. Artinya kalau Nabi Adam tidak ada, mungkin kita juga tidak ada. Ini artinya bahwa kehadiran Nabi Muhammad SAW termasuk salah satu alasan diciptakan seluruh jagat raya ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara implisit, memperingati Maulid Nabi tidak hanya memperingati kelahiran sosok manusia istimewa, melainkan kita juga memperingati nilai-nilai luhur sosial. Kita juga memperingati nilai-nilai luhur peradaban manusia. Kita juga memperingati nilai-nilai luhur ilmu pengetahuan. Kita juga memperingati nilai-nilai luhur nasionalisme atau kecintaan terhadap tanah air. Mudah-mudahan cukup waktunya dalam beberapa menit ke depan kita akan elaborasi satu persatu. Seorang penyair dan juga seorang muhaddits Al-Imam Al-Busiri yang sangat terkenal itu dengan qasidah burdahnya, beliau sampaikan, wansub ila dzatihi ma syi'ta min syarafin wansub ila qadrihi ma syi'ta min 'idhami. Silahkan Anda mau elaborasi, mau Anda telisik dari sisi apa tentang baginda Nabi? Dari sisi visualkah? Dari sisi fisikah? Dari sisi karakteristika? Atau dari sisi apapun? Tidak akan kita menemukan kecuali keagungan dalam diri baginda Rasulullah SAW. Ibadahnya, sosialnya, baik ibadah yang sifatnya adalah sosial horizontal ataupun yang virtual, vertikal, yang virtual individual ataupun yang sosial horizontal, silahkan. Kita tidak akan menemukan kecuali keindahan yang ada pada diri baginda Nabi. Contoh misalnya dari sisi fisiknya. Kalau berbicara akhlak, berbicara tentang bagaimana cara ibadah Nabi, yang disampaikan bahwa Nabi sholat sampai kakinya bengkak begitu misalnya. Wah, itu sudah tidak aneh. Artinya ya kita bisa meniru betapapun hanya 0, sekian persen. Kita lihat dari sisi zatiyahnya saja misalnya. Kalau berbicara tampannya Nabi sudah menjadi rahasia umum. Banyak orang tampan kendati tidak akan sampai kepada tampannya Nabi. Kalau dari sisi dedegan, kalau kata orang Sunda bilang, perawakannya Nabi, marbuk, sedengan. Ya banyak orang yang tubuhnya indah walaupun tentu tidak akan seindah Nabi. Ada sesuatu yang mungkin ada dalam diri kita semua, tetapi ketika ada di kita itu adalah sesuatu hal yang mohon maaf menjijikkan. Tetapi ketika hal itu berada pada diri baginda, itu adalah suatu hal yang sangat indah, bahkan istimewa. Misalnya air liur Rasulullah SAW. Sebagai manusia kita semua punya itu. Tetapi yang membedakan adalah bahwa air liur Nabi itu adalah obat. Di samping aromanya yang tentu berbeda dengan aroma air liur manusia pada umumnya. Dikisahkan ketika kecil Nabi pernah sakit mata. Sebagai manusia ada unsur-unsur kemanusiaan pada Nabi juga tidak lepas. Nabi pernah sakit mata kemudian dibawa oleh pamandanya kepada seorang tabib atau dokter yang kebetulan adalah seorang pendeta. Kemudian pendeta ini melihat tanda-tanda kenabian pada diri anak kecil ini. Lalu pendeta sampaikan kepada pamandanya Abu Talib, "Pak, ini anak obatnya ada dalam dirinya." Bagaimana maksudnya? "Iya, coba keluarkan ludahmu, nak. Meludahlah di sini kira-kira di tangan si pendeta itu." Kemudian Nabi mengeluarkan air liurnya, lalu diusapkan ke kedua matanya, dan saat itu juga tidak ada bekas sakit mata sama sekali, alias sembuh 100%. Yang unik lagi, Pak, ada disampaikan bahwa dulu ada seorang perempuan, mohon maaf tidak benar begitu, bahasa dalam kitabnya adalah mumisah. Yang mumisah itu perempuan tidak benar, lakunya tidak benar, ucapannya pun tidak benar. Tidak baik begitu, tidak baik. Dia datang kepada Nabi, saat itu Nabi sedang makan. Dalam banyak riwayat hadis disampaikan bahwa Nabi makan menggunakan jari tiga jari. Ya betul, tetapi tidak perlu kita praktekkan saat kita makan soto atau kita makan bakso.
Karena mungkin yang dikonsumsi oleh Nabi di sana adalah kurma. Ya, jadi kalau kita makan soto atau makan bakso ya kesulitan kita makan pakai 3 jari. Kira-kira begitu. Ini ada seorang perempuan yang Masya Allah lisannya tidak baik, perilakunya tidak baik, ibadah gak pernah, maksiatnya istiqomah. Kemudian dia meminta makanan yang sedang dikonsumsi oleh Nabi. Kira-kira begini kalau dalam komunikasi kita, Nabi kalau makan jangan sendirian, bagi-bagilah katanya. Kata Nabi, silahkan. Khudhi ma syi'ti, katanya, ambil sesukamu. Jangan sesukamu, sini semuanya. Ini sahabat sudah geram tentunya. Sahabat sudah geram, tapi kemudian Nabi menenangkan. Tenang, diam kalian. Katanya, silakan ambil semuanya. Gak usah nanggung-nanggung, yang ada di tanganmu. Kemudian dikasih yang ada di tangan Nabi, silakan. Gak tanggung-tanggung, yang ada di mulutmu keluarkan, biar aku makan. Kata perempuan itu. Ini Masya Allah, ini jelas mengundang emosi para sahabat. Tapi lagi-lagi Nabi menenangkannya. Makanan yang sudah dikunyah oleh Nabi, sudah barang tentu sudah bercampur dengan air liur Nabi. Tapi Nabi tanpa berpikir panjang kemudian dikeluarkan dan dikasihkan kepada perempuan itu. Kesaksian para sahabat begini. Fawallahi min ba'di ma akalat min athari ta'ami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falam yakhruj min faiha illa khaira. Demi Allah kata para sahabat. Setelah perempuan tadi mengkonsumsi makanan yang sudah bercampur dengan air liurnya Nabi, maka tidak ada yang keluar dari mulutnya kecuali kebaikan. Perilakunya menjadi baik, ibadahnya menjadi rajin, dan akhir hayatnya dia menjadi husnul khatimah. Ini kalau kita berbicara tentang fisik, tentang anatomi tubuh, yang ada dalam tubuh kita juga ada. Ada salah satu sahabat datang kepada Nabi dan pada saat itu Nabi sedang berbekam atau hijamah, ya, hijam sedang berbekam. Mengambil darah kotor. Kemudian Nabi sampaikan, kira-kira Kang ini tolong buang darah kotor saya. Diambillah, ngumpet, tulah toleh, diminum itu darah. Selamat diminum. Nabi kan bertanya, sudah dibuang kan? Sudah Nabi. Kemana? Ya pokoknya tempat yang gak bakal ketemu orang. Nabi awas. Asyaribta katanya, kamu minum itu? Betul ya Rasulullah. Oh, api neraka tidak akan pernah menyentuhmu. Karena di dalam tubuhmu itu ada darahku. Ini salah satu keistimewaan Nabi kita Muhammad SAW yang dalam darahnya pun ada keistimewaan yang sedemikian luar biasanya. Nabi Adam pun bertawassul kepada baginda Nabi. Sehingga tidak heran jika kemudian para ulama-ulama, para kiai-kiai, para intelektual-intelektual muslim itu membuat rumusan atau formula-formula yang dibentuk dalam karangan-karangan, mu'allafat, musannafat, kitab-kitab yang referentatif tentang gambaran baik secara visual, fisik Nabi atau karakteristik Nabi yang begitu istimewa. Misalnya apa yang ditulis oleh Al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi, salah satu karyanya yang cukup fenomenal selain Sunan At-Tirmidzi adalah Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Jadi kitab itu menceritakan tentang bagaimana visualisasi Nabi. Bagaimana Nabi dari sisi posturnya, ketampanannya segala macam. Kalau di antara kedua pipinya memancarkan cahaya, ada dalam Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah itu ada hadis riwayat Sayyiduna Jabir bin Samurah, salah satu sahabat. Kata beliau, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi lailatin idhiyan wa alaihi hullatun hamra. Faja'altu anzuru ilaihi wa ilal qamar. Fala huwa 'indi ahsanu minal qamar." Jadi ada sahabat keluar tengah malam bulan purnama. Dalam konteks dulu tentu belum ada itu listrik. Belum ada lampu PLN, wama adrok sama PLN, belum ada zaman dulu. Jadi ketika ada bulan purnama keluar tentu adalah menjadi kebahagiaan tersendiri bagi orang-orang. Karena jarang-jarang malam yang biasanya gelap gulita ini terang benderang. Ada sahabat yang keluar tengah malam, kemudian bertemu dengan Nabi. Dan pada saat itu Nabi adalah sedang menggunakan pakaian merah. Nabi adalah sedang menggunakan pakaian merah. Wa alaihi hullatun hamra. Dalam riwayat lain Nabi juga menggunakan pakaian hijau. Dalam riwayat lain Nabi juga menggunakan pakaian kuning. Meskipun bahwa salah satu warna favorit Nabi adalah putih. Menurut para ulama usul fikih ini artinya apa? Ini artinya adalah kebolehan bagi kita untuk menggunakan pakaian dalam corak atau warna apapun. Pak polisi menggunakan warna coklat, Pak TNI menggunakan warna loreng, silahkan. Itu tidak ada larangan dalam agama.
Dan itu bukan bid'ah. Yang penting esensi daripada pakaian itu adalah menutup aurat. Adalah menutup aurat. Kata sahabat Jabir, aku bertemu dengan Nabi di tengah malam terang benderang karena bulan purnama. Melihat bulan luar biasa indahnya. Melihat Nabi yang saat itu menggunakan pakaian merah juga gantengnya gak ketulungan. Gantengnya luar biasa. Tapi setelah diteliti lebih lama, dilihat lebih lama. Kadang aku melihat ke atas, melihat bulan. Kadang aku melihat baginda Nabi. Tapi kesimpulannya, ternyata Nabi adalah lebih indah daripada bulan purnama. Itu fisik. Ada seorang mufassir abad ke-6, namanya Al-Imam Al-Baghawi. Itu menulis satu formula, kitab khusus, buku khusus tentang keelokan Nabi. Ditulis oleh beliau, Syama'ilur Rasul sallallahu alaihi wasallam, oleh Al-Baghawi yang wafat tahun 516 Hijriah. Disusul lagi oleh mufassir kenamaan dari kalangan Ahlussunnah wal Jamaah. Namanya Al-Imam Ibnu Katsir, wafat tahun 774 Hijriah. Beliau menulis satu kitab, satu karya yang menerangkan tentang keistimewaan Nabi, baik dari sisi penciptaannya, fisiknya ataupun karakternya. Nama kitabnya Syama'ilur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada juga Al-Imam Al-Qayrawani, ulama khalaf, wafat tahun 916 Hijriah. Mohon maaf, 960 Hijriah. Beliau menulis kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah was-Salawat Az-Zakiyah. Kemudian ada Al-Imam Al-Barzanji, Abu Ja'far Al-Barzanji, Ad-Dibai yang wafat 855. Kemudian ada Al-Busiri dan banyak sekali. Tapi kesimpulannya adalah disampaikan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dalam Simtud Durarnya. Wa ala tafannuni wasifihi bihusnihi yafnaz zamanu wa fihi malam yusofi. Betapapun banyak orang menulis tentang keelokan dan keistimewaan Nabi. Andai kata seluruh dunia orang menghabiskan hari-harinya untuk menulis tentang bagaimana indahnya dan eloknya Nabi, baik secara fisik maupun karakteristik, tentu zaman akan habis, manusia akan sirna, kiamat akan datang, sementara kehebatan Nabi masih banyak yang belum ditulis. Itu kalau kita berbicara tentang fisik Nabi. Berikutnya, saya baca dalam salah satu karya buku berjudulnya Qissatul Hadarah, kisah peradaban, yang ditulis oleh salah seorang sarjana dari Suriah. Ada pesan istimewa yang tentu ini adalah berhubungan dengan nilai-nilai sosial dan toleransi. Suatu saat Nabi pernah mengirim pasukan untuk melakukan ekspansi ke wilayah Romawi. Nabi mengirim 10.000 pasukan. Beliau sampaikan, "Kifu," katanya, "duduk bersama. Saya akan menyampaikan beberapa pesan penting untuk kalian." Pesan yang pertama adalah, "Idza dakhaltum biladar Rum, fala taqtulu tiflan saghiran, wala taqtulu imra'atan, wala taqta'u syajaratan muthmiratan, wala tu'aqilu nakhlan, wala tadhbahu baqaratan wala syatan illa lima'kalatin." Kira-kira begini, kalau kalian sampai di negeri Romawi, maka pesan saya adalah satu, jangan membunuh anak kecil. Yang kedua, jangan membunuh perempuan. Yang ketiga, jangan menebang pohon yang berbuah. Yang ketiga, jangan merusak pohon. Yang keempat, jangan merusak pohon kurma. Yang kelima, jangan membunuh hewan ternak kecuali memang untuk dikonsumsi. Dan salah satu pesan Nabi yang sangat istimewa dan akan senantiasa relevan sampai akhir hayat adalah, kalau kalian menemukan orang-orang yang sedang beribadah di gereja-gereja, biarkan mereka, jangan diganggu. Jika sekarang orang-orang menggelorakan pesan-pesan toleransi dalam kehidupan antar umat beragama, berbangsa dan bernegara misalnya. Di mana Indonesia adalah negara yang heterogen, ada multikultural, ada multi religion, ada multi etnis dan segala macam. Maka pesan-pesan ini akan tentu sangat-sangat relevan jika kita amalkan sebagaimana yang dicontohkan dan dipesankan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bhinneka Tunggal Ika, betul sekali. Jadi perbedaan tidak meniscayakan kita untuk bertengkar, untuk bertempur. Perbedaan adalah sebuah keniscayaan. Perbedaan adalah sebuah keragaman yang niscaya. Betapapun Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan dalam Al-Qur'an bahwa memang sunnatullah, fitrah manusia diciptakan oleh Allah dalam berbagai etnis, dalam berbagai bangsa dan suku-suku. Berikutnya, peringatan Maulid Nabi secara implisit juga adalah peringatan tentang nilai-nilai keluhuran nasionalisme.
Ini yang mungkin sebagian dari anak-anak muda kita atau sebagian dari saudara-saudara kita mungkin belum begitu mengerti tentang bahwa nasionalisme adalah bagian daripada ajaran agama, terkhusus secara eksplisit disampaikan atau dicontohkan, diteladankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada hadis sahih riwayat Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Amirul Mukminin fil Hadis, wafat tahun 256 Hijriah. Kitabnya Sahih Bukhari disinyalir sebagai Ashahul Kutub Ba'dal Quran, kitab paling otoritatif setelah Al-Quran. Di situ disampaikan bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qadima min safarin fanadhara ila judranil Madinah aw dha'a rahilatahu wa idza kana ala dabbatin harrakaha min hubbiha. Jadi Nabi itu kalau pulang bepergian, Nabi itu kan tinggal di Madinah. Kalau misalnya beliau pulang bepergian dari luar kota misalnya begitu, dari jauh beliau melihat gapura kota Madinah. Ini kalau di Garut kan ada di sebelah mana Pak? Tarogong ya? Ada gapura. Selamat datang di kota Garut, Masya Allah. Itu saya senang lihat itu. Jadi Nabi kalau ngelihat gapura kota Madinah dari jauh, beliau sudah buru-buru. Buru-buru pengen sampai. Kalau beliau sedang berada dalam kendaraan, ya dulu belum musim lah itu kendaraan motor apa fiction wala alihi wasahbihi ajmain belum ada. Dulu masih kendaraannya ya kuda misalnya begitu. Kalau Nabi berada dalam tunggangan itu, maka dia pecut itu kendaraan agar cepat sampai ke Madinah. Ulama abad ke-9, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, beliau wafat tahun 852 Hijriah, sampaikan begini, Pak. Wa fi hadzal hadithi dalalatun ala fadlil Madinah wa masyru'iyyati hubbil watani wal hunnati ilaiha. Jadi hadis di atas tadi yang menceritakan Nabi buru-buru pengen sampai, itu adalah isyarat bahwa satu, kota Madinah adalah kota yang utama. Dua, disyariatkan bagi kita untuk mencintai dan merindukan tanah air. Jadi kalau sekarang ulama-ulama kita menggelorakan hubbul watani minal iman, cinta tanah air sebagai daripada iman, itu bukan tanpa dalil, bukan tanpa dasar. Itu sudah dicontohkan jauh-jauh hari oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua senantiasa dapat mencintai negara kita ini dengan baik. Sayyidina Umar bin Khattab, salah satu sahabat terkasihnya Rasulullah, dia sampaikan, laula hubbul watani la kharba baladus su fa bihubbil awtan umiratil buldan. Kalau tidak ada rasa cinta terhadap tanah air dalam hati manusia, dalam hati seseorang, maka negara akan rusak. Maka negara akan porak-poranda. Maka negara akan hancur. Maka negara-negara itu bisa terbangun adalah karena adanya kecintaan dalam diri bangsanya, dalam diri rakyatnya, termasuk kita semua. Terkhusus untuk Kabupaten Garut, umumnya untuk Indonesia, umumnya lagi untuk seluruh dunia. Kita doakan yang terbaik dalam segala hal. Kita doakan yang terbaik untuk kesehatannya, baik jasmani maupun rohani. Terutama saat ini kita bersama sedang menghadapi wabah yang notabene adalah musibah bersama. Tidak perlu kita memandang inferior, tidak perlu kita memandang subordinat, tidak perlu kita memandang marginal kepada sahabat-sahabat kita yang terkonfirmasi terinfeksi, karena ini adalah musibah bersama. Kita lakukan protokol kesehatan sebagaimana yang dianjurkan oleh pemerintah dengan jajaran kesehatannya, karena itu adalah salah satu akhlak Nabi, karena itu adalah salah satu hal yang dicontohkan dan diteladankan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada banyak yang bisa kita kupas dan kita elaborasi lebih jauh, namun dalam kondisi seperti ini nampaknya tidak baik untuk kita berbicara banyak-banyak. Semoga apa yang disampaikan ada manfaatnya. Sebagian satu atau dua hal yang diteladankan oleh Nabi, semoga kita bisa meneladaninya. Allahumma muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin yang kami hormati, alhamdulillah demikian tadi telah kita simak bersama tausiah dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 1442 Hijriah tingkat Kabupaten Garut yang dilaksanakan secara virtual
dan juga sekaligus telah menutup rangkaian acara pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita sampaikan tadi dan kita dengarkan tadi akan memberikan manfaat bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.